Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Wahid Isnain Salasan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita lanjut pertemuan kita kali ini ya. Sekarang saya mau memberikan materi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ya, silakan dibuka bukunya, kita kasih catat. Ya, adab-adab membaca Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kalamullah yang secara hakiki diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat yang terpercaya. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Muslim manusia. Di dalamnya berisi nasihat, perintah dan larangan, kabar gembira dan ancaman, kisah-kisah umat terdahulu dan lain sebagainya. Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman yang tidak tersentuh sedikit pun kepalsuannya karena penjagaan Allah Ta'ala. Ya, di sini siapa yang membaca? Ada yang bawa Al-Quran? Ada yang bawa Al-Quran? Enggak? Ya. Di sini ada Quran surah Al-Hijr ayat 9. Ya, saya bacakan ya. Di sini artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ya, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Nah, kita masuk ke adab-adab membaca Al-Quran. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran itu, yang pasti ada adab-adabnya ya. Nggak seenaknya kalian ya. Dipahami? Apa itu adab? Ada yang tahu adab itu apa? Koni? Adab itu apa? Tahu nggak? Perilaku. Jadi perilaku kita atau adab kita ketika membaca Al-Quran itu seperti apa sih? Nah, kita coba kita tulis. Nah, di sini yang pertama ada pada membaca Al-Quran antara lain yang pertama ada mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Nah, ketika kita membaca Al-Quran maka hadirkan keikhlasan. Ya, jangan sampai kita ini membaca Al-Quran cuma karena disuruh, dipaksa. Nah, jangan sampai ya. Sudah ditulis? Kemudian yang kedua, niatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kita berharap ketika kita membaca Al-Quran, nah, kita mengharapkan pahala. Jadi bukan mengharapkan pujian siapa? Manusia. Nah, jangan sampai ya. Nah, kemudian yang ketiga, dianjurkan menyentuh dan baca Al-Quran dalam keadaan suci. Nah, di sini yang dimaksud suci itu apa sih? Nah, maksudnya suci itu gimana? Kita harus seperti apa? Apa yang kita lakukan ketika sebelum kita membaca Al-Quran? Berwudu ya. Nah, dianjurkan menyentuh dan baca Al-Quran dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan berwudu. Kemudian yang keempat, dianjurkan membaca Al-Quran sambil duduk. Nah, dianjurkannya sambil duduk ya, karena kan nggak mungkin sambil jalan-jalan ya gitu. Kecuali mungkin kalau pas kalian mengerjakan itu tidak. Nah, di sini dijelaskan duduk ketika membaca Al-Quran dimaksudkan untuk lebih menghormati kitab Allah dan mengagungkan syiar-syiarnya. Namun jika yang bacanya sambil berdiri atau
selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, itu ya, jadi tetap boleh ya. Ketika begitu dimaksudkan untuk menghargai, menghormati kitab Allah. Ya, kemudian yang kelima di sini disunahkan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Selain bersiwak, biasa yang kita lakukan itu apa? Menggosok gigi ya. Dan jika tidak ada siwak, maka kita dianjurkannya karena keseharian kita itu lebih seringnya sikat gigi. Nah, itu juga boleh. Jadi ketika sebelum membaca Al-Quran itu, alangkah baiknya kita sikat gigi terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, di sini ada yang memulai tilawah dengan ta'awud. Bagaimana bunyi ta'awud? Ya, tahu ya? Ya, kemudian yang ketujuh, di sini ada membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil itu yang seperti apa? Tajwid yang benar. Kemudian apa lain? Yang lain? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang lain? Ada lagi? Selain pelan-pelan, tajwid yang benar. Apa lagi? Apa? Membaca sesuai dengan makhrajnya atau tempat keluar hurufnya, sifat-sifatnya, melafalkan dengan betul hurufnya, dan terdengar jelas ya tajwidnya. Kemudian yang kedelapan di sini ada membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Nah, di sini hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Sesungguhnya suara yang bagus menambah bagus Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka selayaknya orang yang membaca Al-Quran membaguskan suara semampunya, karena para malaikat menyimak bacaan itu. Bahkan manusia juga suka mendengarkan seorang qari yang suaranya merdu, sehingga merdunya suara saat membaca Al-Quran dapat mendorong orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Sampai sini dulu ya. Ya, sudah dicatat semua? Sudah. Kita lanjutkan pertemuan ini minggu depan ya, insya Allah. Ya, silakan ditutup bukunya. Semoga bermanfaat apa yang sudah sampaikan. Ya, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.